Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang masalah-masalah guru di Indonesia yang dianggotakan saya Adi Setiawan dengan NIM 2452000097 dan teman saya Azizah Pratiwining Tias dengan NIM 2452000102, Dewi Susiolawati 2452000111, Juliana Karim 2452000129, Isra Nur Malasari 2452000133, dan Muna Maimunah 2452000135. Selanjutnya abstrak yang akan saya sampaikan sendiri. Guru memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Namun berbagai masalah terutama di tingkat sekolah dasar seperti kendala kompetensi, badan administrasi yang tinggi, rendahnya kesejahteraan, dan keterbatasan sarana prasarana masih menghambat profesionalisme serta efektivitas pembelajaran. Permasalahan tersebut berakar dari persoalan struktural kebijakan yang kurang efektif dan lemahnya dukungan manajerial sekolah, sehingga berdampak pada motivasi dan kinerja guru. Penyelesaiannya memerlukan pendekatan komprehensif melalui peningkatan kompetensi berkelanjutan, penyederhanaan administrasi, penguatan fasilitas sekolah, pembentukan komunitas profesional, serta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada peta konsep bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian bab 2 pembahasan berisi masalah-masalah yang dialami guru di Indonesia terkhusus di sekolah dasar. Terus yang kedua, faktor penyebab dan dampak masalah tersebut terhadap profesionalisme dan kinerja guru. Ketiga, solusi untuk mengatasi masalah-masalah guru di Indonesia. Keempat, pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah guru di Indonesia. Kemudian bab 3 penutup berisi kesimpulan. Baik, saya Juliana Karim akan membahas bab 1 pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bagian latar belakang. Mutu pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Namun, guru masih menghadapi berbagai tantangan seperti distribusi yang tidak merata, kurangnya fasilitas, rendahnya kesejahteraan, dan tuntutan adaptasi teknologi. Pada tingkat sekolah dasar, masalah semakin kompleks karena tingginya beban administratif, perubahan kurikulum, keterbatasan media digital, serta minimnya pelatihan. Kondisi ini menurunkan profesionalisme dan kinerja guru sehingga diperlukan dukungan kolaboratif dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Kajian ini berfokus pada identifikasi masalah guru, dampaknya, serta solusi dan peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja masalah-masalah yang dialami guru di Indonesia, terkhususnya di sekolah dasar. Yang kedua, apa saja faktor penyebab dan dampak berbagai masalah tersebut terhadap profesionalisme dan kinerja guru. Yang ketiga, bagaimana solusi yang efektif dan relevan untuk mengatasi masalah-masalah guru di Indonesia berdasarkan perspektif profesi kependidikan. Dan yang keempat, apa peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah guru di Indonesia. Kemudian, tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah-masalah guru di Indonesia terkhususnya di sekolah dasar. Yang kedua, untuk menganalisis faktor, penyebab, dan dampaknya terhadap profesionalisme dan kinerja guru. Yang ketiga, untuk merumuskan solusi yang efektif dan relevan berdasarkan perspektif profesi kependidikan.
Dan yang keempat, untuk menjelaskan peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah guru di Indonesia. Baik, materi yang pertama yaitu A. Masalah-masalah yang dialami guru di Indonesia terkhusus di sekolah dasar. Guru di Indonesia, khususnya di sekolah dasar, menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan dan berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Masalah utama yang sering muncul meliputi 1. Keterbatasan kompetensi. Banyak guru belum menguasai pedagogi modern, asesmen autentik, dan teknologi pembelajaran sehingga proses belajar belum optimal. 2. Beban administrasi tinggi. Tugas administrasi yang berlebihan membuat waktu guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran bermutu menjadi terbatas. 3. Kesejahteraan yang tidak merata. Guru honorer masih banyak yang bergaji rendah dan tidak memiliki kepastian status sehingga mempengaruhi motivasi kerja. 4. Distribusi guru tidak merata. Surplus guru di kota dan kekurangan guru di daerah 3T menyebabkan kesenjangan kualitas pembelajaran. 5. Minimnya pelatihan berkelanjutan atau CPD. Pelatihan guru sering tidak merata, kurang relevan, dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap praktik mengajar. 6. Keterbatasan sarana prasarana. Kurangnya fasilitas digital, perpustakaan, jaringan internet, dan infrastruktur sekolah menghambat penerapan pembelajaran inovatif. 7. Kesulitan implementasi kurikulum merdeka. Guru masih kesulitan memahami pembelajaran berdiferensiasi, modul ajar, dan asesmen autentik. 8. Tantangan memahami karakter peserta didik abad 21. Guru belum sepenuhnya siap menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan generasi digital yang menuntut kreativitas dan kolaborasi. Kesimpulannya, guru di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup kompetensi, beban administrasi, kesejahteraan, distribusi, fasilitas, pelatihan, implementasi kurikulum, dan karakter siswa. Semua masalah ini perlu ditangani agar kualitas pendidikan meningkat secara merata. Materi selanjutnya, B. Faktor penyebab dan dampak berbagai masalah guru terhadap profesionalisme dan kinerja guru. 1. Keterbatasan sarana dan prasarana. Disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kesenjangan infrastruktur. Dampaknya, guru kesulitan menerapkan pembelajaran inovatif dan kompetensi pedagogi menurun. 2. Beban administratif berlebihan. Timbul dari tuntutan birokrasi, akreditasi, dan laporan yang kompleks. Dampaknya, guru kehilangan waktu untuk merancang pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran menurun. 3. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional. Disebabkan ketidakmerataan akses, biaya pelatihan tinggi, dan materi yang kurang relevan. Dampaknya, guru kurang siap menghadapi kurikulum baru dan perkembangan teknologi. Baik, selanjutnya yang keempat ada rendahnya kesejahteraan guru. Ini dipicu oleh ketimpangan status dan pendapatan rendah, terutama bagi guru honorer. Dampaknya yaitu motivasi, fokus, dan komitmen kerja menurun. Yang kelima ada kepemimpinan kepala sekolah yang kurang mendukung. Ini disebabkan lemahnya kompetensi manajerial dan minimnya supervisi. Dampaknya yaitu guru tidak mendapatkan arahan dan bimbingan sehingga kualitas mengajar tidak optimal. Yang keenam ada tantangan mengelola keberagaman siswa. Ini dipicu oleh heterogenitas kelas dan kurangnya pelatihan manajemen kelas. Dampaknya yaitu guru kesulitan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menjaga kelas tetap kondusif. Jadi, dari berbagai faktor penyebab permasalahan guru, mulai dari sarana prasarana, administrasi, pelatihan, kesejahteraan, kepemimpinan sekolah, hingga karakteristik siswa membawa dampak yang luas terhadap profesionalisme dan kinerja guru. Dampaknya terlihat pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, serta hubungan pedagogis antara guru dengan peserta didik.
Selanjutnya untuk poin C, yaitu solusi untuk mengatasi masalah-masalah guru di Indonesia. Guru menghadapi berbagai persoalan seperti keterbatasan sarana, beban administrasi, dan rendahnya kesejahteraan, sehingga diperlukan solusi komprehensif yang memperkuat kompetensi, memperbaiki lingkungan kerja, dan meningkatkan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, beberapa solusi strategis berikut dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama, ada penguatan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah dasar, yaitu pengadaan perangkat TIK, akses internet stabil, ruang kelas layak, serta media pembelajaran interaktif harus menjadi prioritas pemerintah daerah dan sekolah. Yang kedua, ada digitalisasi administrasi untuk mengurangi beban non-pembelajaran guru, yaitu solusi relevan terhadap beban administrasi adalah penyederhanaan tugas pelaporan dan memanfaatkan aplikasi digital sekolah. Yang ketiga, ada program pengembangan profesional berkelanjutan atau Continuous Professional Development atau CPD, yaitu guru membutuhkan kesempatan peningkatan kompetensi melalui pelatihan berlanjutan yang relevan dengan kebutuhan kelas dan perkembangan kurikulum. Yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan guru secara berjenjang, yaitu solusi struktural yang sangat menentukan adalah peningkatan kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Selanjutnya, pembahasan solusi untuk mengatasi masalah-masalah guru di Indonesia akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Muna. Dipersilahkan. Untuk selanjutnya, yang kelima, penguatan kepemimpinan kepala sekolah dan supervisi akademik, yaitu kepala sekolah memiliki pengaruh besar terhadap kultur pembelajaran. Oleh karena itu, solusi penting adalah meningkatkan kapasitas kepala sekolah melalui pelatihan manajerial, supervisi akademik, dan pengelolaan SDM. Yang keenam, pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman siswa, yaitu guru perlu memahami diferensiasi pembelajaran, asesmen diagnostik, serta teknik pengelolaan kelas berbasis kebutuhan siswa. Jadi, solusi mengatasi berbagai masalah guru tersebut meliputi penguatan sarana prasarana, digitalisasi administrasi, pengembangan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, kepemimpinan kepala sekolah, strategi pembelajaran responsif, komunitas praktis, serta kolaborasi masyarakat. D. Peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah guru di Indonesia. Penyelesaiannya masalah yang dihadapi tidak cukup hanya dari usaha guru, tetapi membutuhkan dukungan terpadu dari 3 komponen utama ekosistem pendidikan, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran yang saling terkait dan menentukan keberhasilan peningkatan mutu guru serta proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama, peran pemerintah. Pemerintah berperan sebagai aktor sentral dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang menjamin mutu pendidikan. Dalam konteks permasalahannya guru, pemerintah berperan setidaknya dalam 3 aspek penting, yaitu peningkatan kompetensi, penataan kesejahteraan, dan perbaikan sistem kerja guru. Yang kedua, peran sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kerja langsung yang menentukan kenyamanan, motivasi, dan profesionalisme guru. Peran sekolah berfokus pada manajemen pendidikan, supervisi akademik, dan penguatan budaya kerja kolaboratif. Contohnya, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme, penyelesaian sarana dan prasarana pembelajaran, dan pengembangan komunitas profesional guru. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat memiliki kontribusi penting dalam mendukung guru, terutama dalam konteks sekolah dasar yang sangat dekat dengan lingkungan sosial. Peran masyarakat dapat berupa dukungan moral, partisipasi program sekolah, dan kolaborasi kemitraan. Untuk selanjutnya, jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah guru di Indonesia memerlukan sinergi antara 3 unsur utama, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya harus bekerja dalam satu arah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan profesionalisme guru secara menyeluruh. Selanjutnya, kita memasuki bab 3 yaitu penutup.
Materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, guru di Indonesia menghadapi berbagai masalah atau tantangan serius yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, mulai dari kompetensi, administratif, kesejahteraan, distribusi, sarana prasarana, hingga dukungan kebijakan. Yang kedua, berbagai faktor penyebab permasalahan guru mulai dari sarana prasarana, administrasi, pelatihan, kesejahteraan, kepemimpinan sekolah, hingga karakteristik siswa membawa dampak yang luas terhadap profesionalisme dan kinerja guru. Dampaknya terlihat pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, serta hubungan pedagogis antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, solusi yang efektif dalam mengatasi berbagai masalah guru meliputi penguatan sarana prasarana, digitalisasi administrasi, pengembangan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, kepemimpinan kepala sekolah, strategi pembelajaran responsif, komunitas praktis, serta kolaborasi masyarakat. Yang keempat, penyelesaian masalah guru di Indonesia memerlukan sinergi antara 3 unsur utama, yaitu yang pertama pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, dan penyedia kesejahteraan, sekolah, sebagai ekosistem profesional yang langsung membimbing guru, dan masyarakat sebagai mitra pendukung pendidikan. Ketiganya harus bekerja dalam satu arah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan profesionalisme guru secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang